Cek sound. Cek. Tes. Jadi langsung belum? Udah. Udah muncul. Agak terlambat. Mau delay ya? Delay. Cek, tes. Cek sound. Ini udah Ada, Pak? ya. Enggak, saya belum kan? Itu dulu Pak. Hah? Itu dulu kembali ke terus buka lagi. Masih cek sound. Ditunggu Bapak Ibu sekalian. Karena pagi hari ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan peternakan dan perikanan. Nggak usah ya. Dengan sendiri. Kasih dulu. Oh, masih terlambat. Kelihatan Pak ya? Udah ya? Dapat. Kelihatan Pak ini ya? Iya. Mulai aja ya? Mulai aja. 12. Sudah kedengeran ya Bapak Ibu sekalian suara saya di sana? Sudah siap kita mulai? Luar biasa. Dari Sidoarjo, dari Malaysia, dari Sampit, dari Sulawesi Barat, Mamuju. Luar biasa. Bantul, Karanganyar, Magelang, Yogyakarta Utara. Baik, kurang lebih 10 menit lagi, 5 sampai 10 menit lagi kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain. Suaranya udah bagus ya. Bagus Pak. Oke.
Oke. Siap, kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra usaha NASA dimanapun berada. Luar biasa, syukur alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan walaupun tidak secara langsung, tetapi kita masih bisa secara virtual melalui media-media atau teknologi yang ada sekarang. Tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu sekarang mitra usaha NASA dimanapun untuk belajar, karena memang belajar itu di mana saja, betul sekali, baik itu secara virtual maupun langsung. Kemudian siapapun bisa menjadi gurunya. Saya sepintas melihat postingan yang sebelumnya, live sebelumnya, memang teman-teman sudah luar biasa untuk kemudian sama-sama sharing berbagi ilmu. Dan pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas yang berkaitan dengan peternakan dan perikanan. Dan nanti kurang lebih dalam waktu 45-1 jam kami akan menjelaskan, saya akan menjelaskan materi yang biasa kami sampaikan, potensi peternakan dan perikanan, dan teknologi apa, teknologi NASA apa yang akan digunakan nanti juga akan kita sampaikan. Setelah itu nanti mungkin Bapak Ibu mitra usaha NASA dimanapun bisa mengajukan pertanyaan, diskusi, akan saya jawab jika memang di kolom komentar sudah ada pertanyaan. Jadi nanti di akhir silahkan jika ada yang ingin bertanya silahkan ditanyakan. Sudah banyak sekali dari berbagai macam daerah. Saya sangat senang sekali berbagai daerah kita bisa terhimpun belajar bersama. Dan insya Allah nanti akan kami tampilkan slide di sini. Suara kami tetap hadir. Bapak Ibu bisa menyimak PowerPoint yang kami sampaikan. Baik, untuk itu marilah kita mulai secara langsung. Untuk agenda atau tema kita pagi hari ini yaitu beternak sukses dengan menggunakan teknologi NASA. Diskusi virtual FKS 12 Mei 2010. Sebelum kita masuk ke materi, sedikit saya sampaikan bahwasanya dengan kondisi yang ada saat ini, kondisi pandemi COVID-19, itu sebetulnya dari kebutuhan pangan masih sangat dibutuhkan. Bahkan dari segi agrokompleks itu beberapa daerah ada yang justru meningkat. Karena apa? Karena rata-rata mereka banyak diam di rumah saja. Apa yang dilakukan yaitu bertani. Seringkali ada juga yang beternak. Dan perlu kami sampaikan bahwasannya COVID-19 itu memang informasi yang ada sekarang ditularkan melalui hewan reptil atau juga kelelawar, karena memang dari segi reseptor atau biasa kita sebut cantolan si virus itu ada dari hewan tersebut sejauh ini. Namun memang tidak menutup kemungkinan dari hewan ternak lainnya, tapi sejauh ini belum ada, sehingga peternak dimanapun berada tidak perlu khawatir bahwa ternaknya akan menularkan. Tidak perlu khawatir bahwa hewan ternak tidak bisa menularkan COVID-19, karena memang dari segi reseptor atau cantolannya tadi tidak bisa untuk membawa, sehingga bisa kita terus upayakan dalam budidaya peternakan kita. Baik, kita lanjut. Mitra NASA dimanapun berada, kalau ada yang belum mengenal saya, di sini memang ditugaskan sebagai TS dari bidang peternakan dan perikanan. Nah, nama lengkap saya Rifki Dimas Aji. Teman-teman mitra usaha NASA dimanapun berada umumnya memanggil nama tengah saya yaitu Dimas. Boleh Mas Dimas, boleh Pak Dimas, silahkan. Nah, jadi memang seperti itu. Dan kontak yang bisa dihubungi adalah 004 kode belakangnya. Sehingga setelah diskusi ini, apabila ingin ada pertanyaan diskusi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak tersebut jika memang di dalam diskusi ini belum dijelaskan. Baik,
Kita lanjut, salah satu kegiatan kami juga beberapa adalah menulis. Menulis ini memang kami lakukan untuk upaya salah satunya mengenalkan PT Natural Nusantara ke berbagai stakeholder, baik itu perusahaan maupun swasta, negeri maupun swasta. Karena memang beberapa di berbagai wilayah itu mereka sudah mengenal PT Natural Nusantara. Namun PR-nya adalah belum ada yang mengenalkan. Sehingga ini bisa jadi peluang Bapak Ibu sekalian, mitra usaha NASA dimanapun untuk mengenalkan. Mereka sudah tahu manfaatnya, sudah tahu hasil seperti apa dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah ada yang mengenalkan, mereka hanya tinggal membeli. Nah, jadi ini merupakan salah satu peluang mitra usaha NASA dimanapun berada. Nah, dalam usaha peternakan yang perlu kita pahami bahwa sektor peternakan ini salah satu penyumbang protein hewani. Nah, menurut data yang kami tampilkan di depan ini, bahwasanya memang konsumsi protein hewani ini masih di bawah rata-rata. Konsumsi protein hewani Indonesia masih di bawah rata-rata. Sehingga potensi masih sangat besar untuk kita tingkatkan. Bisa jadi dari mitra usaha NASA melihat berbagai macam peternakan, perikanan yang mereka dengan skala tertentu kesulitan, tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga ini merupakan potensi kita untuk meningkatkan konsumsi protein hewani Indonesia. Apalagi kondisi pandemi sekarang ini, pemerintah secara resmi menerbitkan budaya mengkonsumsi protein hewani sebagai imunitas tubuh, sehingga bisa terhindar dari yang namanya COVID-19. Nah, sehingga ini PR kita bersama. Kita lihat memang konsumsi kita masih sangat rendah, sehingga masih perlu dan masih sangat bisa ditingkatkan dengan apa? Dengan bantuan teknologi. Mungkin memang para petani, peternak mereka mengusahakan tetapi sulit, padahal yang ditunggu adalah hasilnya. Sehingga ketika kita mengenalkan teknologi, itulah yang paling dibutuhkan oleh para peternak, sehingga kita bisa membantu mereka, bukan hanya memasarkan, bukan hanya menjual, bukan hanya promosi, tetapi bisa membantu mereka untuk meningkatkan produktivitasnya. Karena apa? Karena memang kebutuhan pangan ini yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita tidak bisa memenuhi sendiri, baik itu dalam negeri, itu akan kerepotan. Nah, ini gambarannya konsumsi atau potensi peternakan yang ada sekarang adalah seperti ini datanya. Sudah ada kurang lebih bermiliar ekor itu diunggas. Nah, jadi paling banyak memang ayam pedaging atau petelur. Nah, ini 1,9 miliar ekor. Sehingga potensi sangat luas sekali mitra usaha NASA untuk mengenalkan produk-produk kita ke para peternak, sehingga bisa mereka gunakan dan meningkatkan produktivitasnya. Luar biasa sekali apabila kita bisa membantu berbagai wilayah. Kemudian yang penting, konsumsi daging merah atau biasa disebut daging sapi dengan daging kambing, domba, itu juga tidak kalah penting. Kondisi sekarang memang lebih rendah dari unggas. Nah, ini bukan berarti peternak kita tidak mampu, Bapak Ibu sekalian, tetapi memang bisa jadi mereka belum memahami teknologi atau belum mengenal yang namanya teknologi NASA, sehingga mereka beternak seringkali kesulitan, baik itu dari segi pakan, dari segi pemeliharaan, dari segi penyakit, kemudian dari segi lamanya ternak itu tumbuh, sehingga dihitung-hitung mereka tidak bisa menghasilkan secara lebih, sehingga tidak jadi beternak. Sehingga efeknya sekarang kita tahu daging-daging sapi impor, kemudian ada juga daging kerbau dan lain sebagainya. Sehingga ini merupakan salah satu tantangan sekaligus peluang Bapak Ibu sekalian mitra usaha NASA untuk mengenalkan, sehingga produksi peternakan kita baik itu dalam negeri maupun tiap daerahnya akan semakin tinggi. Nah, sekarang kita lihat. Tadi sekilas kami sampaikan bahwa ada kendala.
kendala itu apa? Yaitu umumnya hanya ada 2 kendala. Namun ini sangat penting, dan ketika Bapak Ibu berkunjung ke lapangan menanyakan 2 faktor ini, peternak rata-rata mereka mengiyakan. Apa kendala tersebut? Yaitu dari kendala industri dan peternakan yang masih sangat tradisional. Artinya kalau kita lihat sekarang harga-harga pakan ternak itu cenderung meningkat, harga pakan tinggi. Apalagi kondisi pandemi sekarang itu memang ketika pakan itu impor, ada beberapa yang mengalami kenaikan. Sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk penghematan pakannya, kemudian mengefisiensikan dan lain sebagainya. Nah, itu sangat penting. Kemudian yang kedua, peternakan kita masih sangat tradisional, peternakan rakyat, teknologi dan manajemennya rendah. Sehingga inilah yang ditunggu-tunggu oleh para peternak. Teknologi yang sederhana namun menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, ini ditunggu-tunggu teknologi apa? Mitra usaha NASA dimanapun berada bisa mengenalkannya. Sehingga efek yang terjadi sampai dengan saat ini yaitu budidaya kita menjadi kurang efisien. Nah, budidaya kurang efisien karena tadi umumnya adalah dari pakan. Nah, kenapa kita mengeluarkan salah satu teknologi yang berkaitan dengan pakan? Yaitu memang pakan ini sangat penting. Nah, karena apa? Karena memang sangat menentukan pertumbuhan dan produksi ternak. Apa yang dimakan, apa yang menjadi daging. Sehingga kita harus upayakan dengan teknologi, dengan menggunakan pakan yang sehemat-hematnya tetapi bisa meningkatkan produksi yang luar biasa. Nah, itu juga nanti akan kita kupas bagaimana caranya dan apa yang digunakan. Kemudian pakan ini merupakan komponen biaya terbesar dari produksi ternak. Sampai dengan 70% biaya produksi itu dari pakannya. Sehingga sangat penting. Kemudian sehingga efek lainnya adalah menentukan untung atau ruginya usaha peternakan. Nah, ini beberapa yang kita saksikan di lapangan Bapak Ibu sekalian. Peternak di berbagai daerah masih ada yang mengalami kematian ternaknya. Ini ayam broiler, memang kalau kita lihat yang namanya ternak itu mereka satu kandang diisi banyak sekali ternaknya, berekor-ekor, bahkan ada yang puluhan, ratusan, ada juga yang jutaan. Sehingga ketika satu ternak sudah mengalami yang namanya sakit, itu akan mudah sekali menular. Sehingga yang perlu dilakukan tetap adalah pencegahan. Pencegahannya gimana? Efisien seperti apa? Nanti juga akan kita kupas pada kesempatan ini. Baik itu dari broiler, tadi ayam pedaging, kemudian ayam kampung pun bisa terjadi yang namanya penyakit. Kemudian bebek juga ada, sapi, kambing, domba juga ada. Ini namanya kita biasa sebut kembung. Nah, jadi sapi kembung ini terutama disebabkan karena gas dari dalam perut tidak bisa dikeluarkan. Karena sistem pencernaannya berbeda dengan manusia. Ketika ada gas di dalam tidak bisa dikeluarkan, dia akan berbahaya bagi mikroorganisme di dalam perutnya. Sehingga tidak lama kemudian ternak akan mengalami kematian. Sehingga bersyukurlah kita yang masih bisa mengeluarkan gas secara normal. Nah, atau buang air kecil ya, jadi atau mengeluarkan gas kentut. Nah, itu masih bersyukur, karena kalau tidak, kalau di hewan ternak itu masih sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian, yaitu umumnya adalah kembung. Nah, ini yang kami hadirkan, yang sangat diperlukan oleh para mitra usaha NASA dimanapun berada, yang dibutuhkan oleh para petani, yaitu teknologi yang bersifat 4 poin tersebut, yang juga melatar belakangi kita mengeluarkan teknologi yang luar biasa, teknologi NASA untuk peternakan. Yang pertama adalah teknologi yang sangat diperlukan, yaitu yang sangat mudah diterima dan diaplikasikan. Maksudnya adalah mudah diterima dan diaplikasikan itu semua pelaku budidaya itu bisa menggunakan. Baik itu dalam skala kecil maupun skala besar, baik itu ternak terkecil sampai ternak terbesar itu juga bisa menggunakan.
Ternak terkecil apa? Bapak Ibu mungkin pernah dengar ternak kroto. Nah, kami juga ada showroom di Jogja. Itu adalah ternak semut atau ternak kroto tersebut. Itu bisa dikunjungi. Kemudian sampai dengan unggas, sapi, kambing, domba, kuda, kerbau itu juga bisa menggunakan. Sehingga teknologi yang mudah diterima dan diaplikasikan ini bisa digunakan oleh semua pelaku budidaya, baik itu ternak komoditi yang berbeda dan juga peternak yang skala kecil maupun skala besar. Sehingga sangat luar biasa kalau kita hari ini baru berternak ayam, ingin berubah menjadi peternak kambing, domba atau sapi, dengan teknologi yang sama kita bisa menggunakan. Kemudian yang kedua adalah berdaya guna. Maksudnya adalah kita gunakan yang tidak terlalu banyak. Bapak Ibu mungkin kalau yang sudah pernah menggunakan hanya untuk itu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Dengan penggunaan yang sedikit mendapatkan hasil yang maksimal. Teknologi yang padat seperti itu, yang mungkin kalau pernah dengar di pupuk itu ada POC yang 1 liter setara dengan 1 ton pupuk kandang. Sehingga kita bisa gunakan sedikit tetapi efeknya sangat baik ke depan. Kemudian yang ketiga adalah dari biaya yang terjangkau. Tentu kalau biaya ini bukan tambahan biaya produksi tetapi dari hasilnya. Kita bandingkan dengan hasil panennya. Yang tadinya panennya 32 hari sekarang maju menjadi 30 hari, sehingga ada keuntungan yang berlebih. Bahkan kalau kita tanya para peternak, mereka keuntungannya jauh dari biasanya atau selisihnya berbeda jauh, sehingga di sini harga menjadi sangat terjangkau. Nah, nanti dibandingkannya dengan hasil panennya. Dan yang tidak kalah penting disertai dengan pendampingan. Nah, ini atau pembinaan. Nah, ini teman-teman di lapangan, para mitra usaha NASA dimanapun berada, ketika sudah mengenalkan, memberikan produk, memberikan teknologi, kita juga sebaiknya terus memantau, mengontrol. Apakah harus digunakan terus-menerus? Apakah ada kendala? Bagaimana caranya dan lain sebagainya? Itu yang harus ditanyakan. Jika memang ada yang perlu ditanyakan atau yang belum tahu, silahkan bisa menghubungi kontak-kontak konsultasi yang ada di perusahaan, baik itu kami, baik itu TS yang lainnya. Tadi di awal sudah kami sampaikan kontaknya, yaitu yang nomor kode belakangnya 004. Nah, teknologi apa yang digunakan? Yaitu ada beberapa teknologi NASA yang umumnya digunakan untuk peternakan. Yang utama adalah Viterna, kemudian ada juga dari segmen bakteri atau probiotik, itu ada Tangguh Probiotik. Nah, namun memang di lapangan itu seringkali teman-teman ditambahkan dengan POC NASA dan hormonik. Nah, sehingga perpaduan ini dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Namun dengan melihat kondisi saat ini memang sedang mengalami proses yang namanya perpanjangan izin, sehingga belum bisa kami edarkan produknya atau close order, sehingga para mitra usaha NASA dimanapun berada bisa mensubstitusi sementara atau mengganti sementara Viterna itu dengan POC NASA. Bisa atau tidak? Ternyata bisa sekali. Bahwasanya memang dari kandungannya, dari cara penggunaannya itu menyerupai dengan Viterna. Isi dan kandungannya serta manfaatnya menyerupai. Karena memang sudah melalui teknologi yang luar biasa di NASA, sehingga bisa kita gunakan juga POC dan hormonik untuk budidaya peternakan maupun perikanan kita. Nah, sekarang kita lihat apa yang kemudian membedakan antara Viterna dengan POC NASA. Karena tadi menyerupai, sehingga kita harus tahu apa sisi pas yang diunggulkan dan direndahkan. Otomatis setiap produk mempunyai keunggulan masing-masing. Kalau dari Viterna itu memang lebih unggul di poin yang pertama, atau kandungan asam amino protein. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa mineral, volatile fatty acid dan vitamin juga ada, setara dengan
sama menyerupai dengan POC NASA. Namun kalau POC NASA memang yang lebih dominan adalah unsur mineralnya. Sehingga seringkali kami sampaikan saat ini Fiterna sedang tidak ada, bisa dikombinasi POC NASA dicampur dengan asam amino yang digunakan untuk manusia, yaitu amne. Nah, dosisnya kurang lebih cukup sekitar 2-3 kapsul amne per 1 botol 500 cc POC NASA. Itu dicampurkan, insya Allah nanti hasilnya baik di lapangan. Nah, sehingga Bapak Ibu mitra usaha NASA dimanapun berada bisa menggunakan POC NASA dan hormonik untuk sementara waktu. Dari kandungan yang ada ini, memang inilah yang sangat dibutuhkan di lapangan. Teknologi yang sangat penting dibutuhkan di lapangan oleh para peternak. Kita lihat dari segi asam amino, memang protein ini umumnya didapatkan dari pakan. Tadi sempat di awal kita bahas pakan. Unsur-unsur keempat ini bisa dibahas dari pakan. Dan yang paling utama untuk unsur penggemukan adalah yang dicari asam aminonya atau proteinnya. Protein didapatkan dari pakan ternak. Pakan ketika masuk dalam tubuh ternak dihancurkan oleh mulut, diserap dalam bentuk protein masuk ke dalam usus halus. Namun akan diserap lagi oleh tubuh untuk menjadi daging. Siapa yang diserap? Yaitu asam aminonya. Sehingga jika di dalam kandungannya langsung adalah asam amino, ini sangat bisa langsung mempercepat pertumbuhan, penggemukan. Karena memang tujuannya langsung apa yang dibutuhkan oleh ternak itu sendiri. Sehingga di campuran pakan perlu ditambahkan Fiterna untuk meningkatkan kandungan asam aminonya sehingga bisa diserap menjadi daging dengan baik. Kemudian mineral juga penting untuk pembentukan tulang, juga penambah nafsu makan. Sehingga ketika nafsu makan sudah tinggi, ternak akan makan dengan pakan yang baik, makan yang banyak, dan juga bisa meningkatkan pencernaannya. Karena dengan mineral juga mengaktifkan enzim-enzim pencernaan, sehingga ketika pencernaan bagus, penyerapan juga akan menjadi maksimal. Sehingga nanti yang dikeluarkan hanya sisa-sisa yang sudah betul-betul tidak dibutuhkan oleh ternak. Nah, jadi seperti itu. Volatile fatty acid ini merupakan asam-asam lemak terbang yang juga sangat dibutuhkan, dan yang tidak kalah penting adalah protein, vitamin. Nah, vitamin ini lengkap di dalam teknologi kami, teknologi NASA, ADEK itu lengkap, ada semua. Vitamin C, B kompleks juga ada, sehingga bisa membantu menjaga kesehatan ternak. Sehingga kita bisa melihat hasil akhir produksi setelah menggunakan teknologi NASA, yaitu 3K. Aspek K3 atau 3K pada dalam peternakan, yang pertama adalah kuantitas, yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah kesehatan. Yang pertama dari kuantitas, jelas yang bisa dihitung dari pertumbuhan cepat panennya, cepat dia gemuknya menjadi lebih cepat. Nah, contoh sederhananya yang terjadi adalah penggunaan teknologi NASA pada peternakan ayam, yang tadinya dipanen umur 32 hari atau 35 hari baru panen di bobot 2 kg, sekarang cepat, Bu. Nah, kenapa demikian? Karena dipotong di usia 32 hari dengan bobot yang sama, yaitu 2 kg, sehingga bisa memangkas waktu 3 hari untuk penghematan dari segi pakan, budidaya, listrik, dan lain sebagainya, sehingga bisa mempercepat panen. Pertumbuhan bisa menjadi sangat cepat, dan waktu panen menjadi lebih singkat. Ikan lele 56 hari kita bisa panen di size atau ukuran 1 kilo isi 6-8. Artinya itu sudah masuk usia konsumsi, sehingga kita bisa percepat masa panennya, sehingga para peternak itu bisa sangat merasakan perbedaan ataupun manfaatnya. Kemudian dari segi kualitas, jelas
kita lihat ketika asam amino masuk, protein masuk, itu akan menjadi daging juga dengan kadar protein yang tinggi. Penentu kualitas daging adalah dari persentasenya. Ketika protein daging tinggi, otomatis kualitas daging bagus. Dan ternyata kadar kolesterolnya juga menurun. Karena apa? Karena ketika protein itu ternyata ada yang tertekan. Siapa yang tertekan? Yaitu kolesterol atau lemaknya. Banyak yang menjadi daging sehingga tempatnya lemak itu akan ditekan terus sehingga lemak akan berkurang. Sehingga seperti itu mekanismenya, kadar kolesterol bisa menurun. Sudah kami ujikan, nanti datanya juga akan kami tampilkan. Dan juga dari segi kualitas susu, kalau memang ini peternakan perah. Nah, karena memang budidaya peternakan itu hasil utamanya ada 3, yaitu daging. Daging ini bisa kita dapat dari ayam potong, ayam pedaging, dari kambing, dari domba, dari sapi. Sedangkan susu kita juga bisa dapatkan dari sapi perah, kambing perah, kerbau perah, dan telur itu dari ayam petelur atau burung puyuh. Sehingga dari segi ternak apapun bisa kita gunakan. Dan yang ketiga adalah dari segi kesehatan. Jelas karena kandungannya adalah vitamin, sehingga dapat menjaga daya tahan tubuh. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwasanya memang teknologi NASA itu bukan sebagai obat, Bapak Ibu sekalian, tetapi menjadikan suplemen sehingga bisa kita gunakan dari awal. Dan sebaiknya itu jangan sampai menunggu ternak sakit baru kita gunakan, tetapi jangan sampai ternak itu sakit. Nah, jadi ketika daya tahan tubuh bagus, daya tahan tubuhlah yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Nah, kemudian juga dari bau kotoran yang berkurang, dan dari kesehatan ternak, angka kematian menjadi menurun karena efek dari kekebalan tubuh yang kuat. Bahkan ada yang persentase hidupnya itu jauh lebih tinggi, kematian sangat rendah. Bahkan kematiannya hanya karena faktor teknis, bukan karena kendala ternaknya, yaitu terinjak oleh peternak ketika berada di kandang karena ayamnya masih kecil. Nah, itu terjadi juga di lapangan, bahwasanya bukan karena kesehatan dan sebagainya, tetapi karena tidak sengaja terinjak oleh para peternaknya. Nah, ini sudah kami sampaikan tadi bahwasanya memang sebelum melalui usus halus untuk diserap. Untuk sementara Bapak Ibu bisa gantikan dengan teknologi kami, yaitu POC NASA dan Harmonic. Nah, sehingga tadi apabila kita lihat ada kematian yang banyak sekali, membuat para peternak frustasi, akhirnya gulung tikar. Bahkan di beberapa tempat betul-betul mereka kesulitan dari segi pakan, panen, bobot dan lain sebagainya, itu tidak masuk. Dan saat ini kondisinya adalah ternak sehat, para peternak kembali semangat untuk beternak. Nah, inilah semangat inilah yang sebaiknya seharusnya teman-teman di lapangan juga sampaikan kepada para peternak, sehingga mereka terus beternak dengan teknologi, sehingga dengan teknologi ini bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi, yang jauh lebih tinggi. Baik itu ternak pedaging, ini adalah petelur. Kalau petelur memang produksi telurnya yang tinggi. Jangan sampai salah ketika kita terjun ke lapangan menanyakan para peternak layer atau ayam petelur, yang ditanyakan adalah persentase telurnya berapa persen. Jangan yang ditanyakan adalah bobot ternaknya. Jangan ditanyakan panen ternaknya kapan, tetapi produksi telurnya berapa persen. Umumnya adalah 80%. 80% artinya kalau kita punya ternak petelur 100 ekor, jika ada 80%, yaitu sekitar 80 telur yang didapatkan setiap harinya dari 100 ternak. Sehingga itu sebaiknya bisa kita tingkatkan, bahwa petelur itu juga bisa mencapai maksimal sekitar 90-95%.
Tetapi tidak juga bisa sampai dengan melebihi 100% per hari. Karena apa? Karena proses pembentukan telur dalam tubuh ternak ayam itu 25 jam. Sehingga jangan sampai karena juga begitu semangatnya kita mengenalkan, dengan menggunakan teknologi NASA kita bisa menurunkan ayam 2 butir per hari. Nah itu Bapak Ibu sekalian salah. Dan nanti justru malah tidak percaya. Karena memang pembentukan telur kurang lebih dari 1 hari, lebih dari 24 jam atau 25 jam, sehingga pasti ada 1 hari yang kosong, sehingga produksinya kurang lebih sekitar 80 sampai 95%. Nah, yang kita tingkatkan adalah produksi telurnya. Apabila sebelumnya hanya 60%, hanya 70%, hanya 80%, kita bantu tingkatkan menjadi lebih tinggi. 95. Kemudian apalagi? Kemudian dari masa akhirnya atau pensiunnya ayam dalam bertelur itu juga akan menjadi lebih panjang. Yang tadinya 72 minggu bisa jadi lebih lama. Dan bisa juga mempercepat proses pembentukan telur apabila kita gunakan teknologi ini dari awal. Nah, jadi itu untuk petelur, dan ini untuk pedaging sapi. Kemudian dari itik, baik itu bebek maupun itik juga merasakan manfaatnya. Semua jenis ternak. Kemudian perah. Kemudian ada dari segi kuantitas. Kuantitas adalah tadi yang sangat mudah untuk kita rasakan dihitung, yaitu dari sebelum menggunakan 13 liter produksi susu, setelah menggunakan menjadi 15 liter. Nah, sehingga ada peningkatan 2 liter susu per hari. Kalau kita hitung 2 liter susu sekarang kurang lebih di harga peternak 9.000 sampai 10.000. 2 hari 2 liter itu bisa kurang lebih penambatan tambahan yaitu sekitar 20.000 per hari. Nah, jadi peningkatan ini hanya dari satu ternak jika memang kondisinya seperti itu, namun juga ada yang bertambah lebih banyak. Yang tadinya 13 jadi 20, tadinya 20 jadi 26 juga ada. Jadi memang banyak sekali faktor yang juga seharusnya diperhatikan oleh para peternak. Dan dari segi kualitas susu yang juga penting, yaitu kadar lemak dan total solidnya atau kepadatan susunya. Sehingga total solid ini penting untuk diterima susu-susu para peternak oleh industri pengolahan susu. Nah, jadi bukan hanya kuantitas saja yang meningkat, tetapi juga kualitas susunya yang bagus. Nah, ini yang bisa kita lihat. Umumnya terjadi perubahan secara signifikan bisa kita lihat, yaitu 40 hari kemudian dari saat ternak ada sampai dengan ternak terasa prosesnya, penggemukannya. Secara visual kurang lebih 40 hari. Namun karena memang kita lebih bisa memadatkan, sebetulnya sudah bisa dirasakan apabila sudah punya timbangan. Nah, jadi bisa jadi daging semakin padat semakin berat. Tapi secara visual belum kelihatan, tetapi bobotnya sudah berubah. Nah, ini juga sempat ada yang menjadi juara. Dan ini adalah ternak semut. Bahwasanya dari ternak terkecil sampai terbesar itu juga bisa menggunakan teknologi NASA. Nah, ini dari segi kualitas bisa dilihat bahwasannya penggunaan Fiterna itu bisa menambah daging menjadi lebih bagus, kualitas lebih meningkat, tinggi kadar protein dan kadar kolesterolnya rendah. Ditandai dengan apa? Yaitu dengan kepadatan daging dan warna daging yang lebih merah. Kita bandingkan dengan yang tidak menggunakan. Nah, ini yang tidak menggunakan, kita lihat bahwasannya memang dia lebih lembek, kurang cerah atau tidak kompak, tidak padat dagingnya, tinggi kadar lemaknya. Nah, ini tidak dengan pakai Fiterna, ini terlihat bedanya. Kemudian dari daging dengan menggunakan NASA itu akan terlihat lebih merah dagingnya, karena protein pun jika tinggi digambarkan dengan warna daging yang menjadi lebih merah.
Dan ini data hasil uji laboratorium yang kita lakukan di laboratorium UGM. Ternyata memang daging tersebut bukan hanya dari visual saja sudah kelihatan, tetapi berdasarkan uji itu terbukti kadar protein lebih tinggi dengan menggunakan 22,31%, tidak menggunakan 20,7%, sehingga ada selisih 1,5% perbedaannya. Dan dari segi kolesterol atau lemaknya itu mengalami yang namanya penurunan dengan menggunakan ASA 192, 193 dan tanpa menggunakan Veterna 206. Nah, sehingga ini yang sangat unggul, tinggi protein dan rendah kolesterol. Kemudian kita lihat juga dari segi amonia. Amonia inilah yang membuat aroma-aroma di ternak kita atau di kandang kita, atau bau kandangnya. Karena amonia merupakan gas bau. Sehingga ketika kita sudah ujikan laboratorium dengan menggunakan Veterna, ini kita bisa turunkan menjadi 0,3 dan tanpa Veterna 0,58%. Sehingga ada selisih perbedaan yaitu sekitar 0,28% antara yang menggunakan dan tidak, sehingga kandang-kandang mereka aroma kandangnya menjadi lebih menurun. Nah, kemudian cara penggunaannya itu berbeda hanya dari komoditinya. Semua bisa menggunakan teknologi yang sama, namun dosisnya yang berbeda. Kita kategorikan menjadi 3: ternak besar, ternak sedang, dan ternak kecil atau unggas. Nah, jadi kalau kita lihat dari ternak yang besar, yaitu dari sapi, kemudian dari kerbau, dari kuda, itu kita berikan dosis yaitu sebanyak 10 mili atau 10 cc per ekor per hari, atau satu tutup. Karena satu tutup ukurannya kurang lebih sekitar 10 mili itu digunakan. Bisa dicampurkan ke komboran atau pakan basah. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh para peternak, dicampurkan ke pakan basah seperti di gambar tersebut. Itu yaitu kurang lebih sebanyak 3 kg pakan basah dicampur dengan satu tutup teknologi NASA, baik itu POC. Kemudian dari ternak yang kita lihat tadi, dari jenis semua bisa menggunakan, namun hanya berbeda dari segi dosisnya. Dari ternak sedang yaitu kambing, domba, itu kita berikan dosis yang lebih rendah. Karena tadi ternak besar 10 mili, sekarang yaitu 5 mili, yaitu setengah tutup. Nah, ini juga umumnya diberikan atau dicampurkan oleh para peternak di campuran pakan atau komboran atau pakan basah. Nah, ini kita berikan pagi sore. Nah, jika pakan basah, komboran, hanya hijauan, kita bisa berikan juga, campurkan ke pakan komborannya, pakan hijauannya, ataupun ke air minumnya. Kemudian kalau digunakan untuk ayam atau unggas pedaging atau broiler, kita berikan 1 cc per liter air minum. Namun jika di lapangan 1 mili ini sangat sulit untuk kita ukur, kita lihat. Sehingga yang kita lakukan adalah menggunakan campuran per 10 liter air minum, yaitu dosisnya menjadi 1 tutup botol atau 10 mili dicampurkan ke 10 liter air minum. Nah, diberikan setiap hari. Artinya dari DOC masuk, akan ayam masuk, sampai dengan panen kita berikan terus menerus. Nah, kenapa tidak ditambahkan ketika semakin besar? Karena kita campurkan ke air minumnya. Yang menentukan banyak sedikitnya air minum adalah ternak itu sendiri. Sehingga dengan penggunaan 1 tutup ataupun 10 liter minum per hari, jika ternak semakin besar, kebutuhan juga akan semakin lebih banyak. Karena kebutuhan minumnya semakin banyak, berarti kita yang menyesuaikan kebutuhan yang akan menjadi lebih banyak.
Nah, jadi seperti itu. Dan ini adalah sedikit pengecualian di unggas petelur. Beberapa juga masih menggunakan satu tutup per 10 liter air minum diberikan setiap hari. Ada juga yang 3 hari sekali dan ada juga yang seminggu 3 kali. Sehingga kurang lebih penggunaannya 2-3 hari sekali, khusus untuk ternak-ternak yang ingin mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Dalam hal ini telur, juga mungkin anakan, bibit, yaitu juga kita gunakan pengurangan dosis, yaitu kita berikan selama nanti sampai dengan dia selesai bertelur. Karena apa? Karena kondisi tersebut justru seringkali di lapangan kita lihat bahwasannya bukan lagi tujuannya adalah daging telur, kualitas telur, kualitas cangkang. Sehingga apabila kita berikan setiap hari, ternak dikhawatirkan akan mengalami overweight atau kegemukan. Ketika ternak itu gemuk, otomatis saluran pengeluaran telurnya akan juga mengalami, sehingga telur akan sulit dikeluarkan oleh ternaknya, oleh induknya. Ada bibit yang dalam perut atau janin dalam perut sudah besar, ketika ingin dikeluarkan ternak kegemukan sehingga susah, sehingga dibantu oleh tim ahli atau dokter hewan terdekat. Sehingga itu yang tidak kami sarankan, sehingga cukup kita berikan dosis 2-3 hari sekali, sehingga tetap bisa menjaga produksi tetap tinggi, kemudian produksi terjaga bagus, dan itu dengan dosis seperti itu. Kalau memang pedaging diberikan setiap hari, tetapi kalau petelur itu diberikan seminggu 3 kali atau 3 hari sekali. Nah, ini juga salah satu teknologi NASA yang belum bisa kami pasarkan karena sedang perpanjangan izin, yaitu Tangguh Probiotik. Isinya adalah probiotik, dan juga bisa kami sampaikan sambil menunggu produk keluar bahwasanya memang ini sangat penting dibutuhkan oleh ternak, khususnya ternak ruminansia, karena di dalam perutnya adalah terkandung bakteri-bakteri yang menguntungkan. Dan di dalam Tapro atau Tangguh Probiotik isinya adalah bakteri yang menguntungkan dari segi kuantitasnya sangat banyak dan kualitas yang bagus. Nah, ini dia langsung bekerja di dalam saluran pencernaan sapinya atau ternaknya, sehingga bisa kita lakukan untuk penyimpanan, juga bisa digunakan untuk langsung dalam budidaya peternakan, langsung digunakan di tubuh ternak. Jika digunakan, dia akan membantu bakteri di dalam saluran pencernaan ternaknya, sehingga efeknya bakteri baik akan melawan bakteri yang jahat, sehingga penyakit penyebab yang disebabkan bakteri itu akan terhindar. Kemudian penyerapan juga bisa menjadi lebih maksimal karena dibantu oleh bakteri yang bagus. Namun juga bisa digunakan, umumnya digunakan untuk pembuatan pakan fermentasi. Pakan fermentasi ini tujuan utamanya memang untuk meningkatkan kualitas pakan yang ada dan juga bisa mengawetkan. Nah, jadi kalau kita budidaya ternak disambi kerja yang lain, kita butuh waktu khusus dan tidak begitu banyak untuk pemberian pakan. Kita bisa berikan pakan fermentasi seperti dalam tong-tong ini kita bisa menggunakan daun kering, baik itu jerami ataupun debok dan lain sebagainya. Itu kita bisa cari di akhir pekan, kemudian kita tumpuk, dan perharinya hanya kita berikan kurang lebih 1 ciduk sampai 2 ciduk, cukup dibuka tongnya, diberikan setiap hari. Jadi tidak merepotkan. Dan bagaimana cara membuatnya? Seperti ini, bahwa hanya butuh kurang lebih 4 tutup botol Tangguh Probiotik untuk campuran 100 kg hijauan pakan atau rumput. 1 kintal hanya dibutuhkan 4 tutup botol Tangguh Probiotik. Nah, juga bisa ditambahkan Viterna maupun Hormonik maupun POC NASA untuk melengkapi nutrisinya, dan juga bisa ditambahkan dedak, garam untuk campuran dalam pakan fermentasi tersebut.
Nah, ini beberapa showroom kami. Para mitra usaha Nasar dimanapun berada, ketika mengunjungi Jogja juga boleh, dan bisa mengunjungi showroom-showroom kami yang salah satunya untuk pengontrolan kualitas dari produk kita. Ketika peternak dimanapun merasa bahwa kualitas kurang baik, kita langsung bandingkan di showroom-showroom kita, bahwa memang ketika di showroom kita itu bagus hasilnya, otomatis di beberapa daerah tersebut perlu kita cari tahu apa kendalanya. Justru dengan pembantuan seperti itu, peternak akan lebih percaya, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di peternakan rakyat biasanya dengan teknologi Nasar. Jadi seperti itu sekilas mengenai peternakan. Dan apabila masih kurang, nanti mudah-mudahan segera selesai pandemi ini sehingga kita bisa bertemu melalui tatap muka secara langsung. Dan di kesempatan pagi hari ini sedikit juga akan kami sampaikan yang berkaitan dengan budidaya perikanan. Nah, sekilas budidaya perikanan ini pengaruhnya dari 2 poin yang sangat krusial. Artinya dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam budidaya perikanan, yaitu 2 faktor yang sangat penting, yaitu dari segi lingkungan dan dari segi ternaknya atau ikannya itu sendiri. Mengapa demikian? Karena yang namanya ikan itu pasti meja makannya atau tempat makannya itu di air. Toiletnya di mana? Di air juga. Mengeluarkan kotorannya juga di air. Hidupnya di mana? Hidupnya juga di air. Sehingga pengendali lingkungan, pengelolaan lingkungan itu sangat penting dalam budidaya perikanan. Dalam hal ini adalah pengelolaan air kolamnya. Nah, lingkungan ini pengaruhnya sangat tinggi sampai dengan 70%, dan genetik atau ikan sendiri itu 30%. Ikan itu kita bisa cari dari bibit-bibit yang unggul, baik itu udang, ikan dan sebagainya. Ketika sampai di tambak kita kelola dengan menggunakan lingkungan yang sebaik-baiknya. Nah, hubungan antara 3 faktor tersebut kita bisa lihat bahwasannya ketika lingkungan itu buruk, lingkungan yang buruk, jelek, otomatis bibit penyakit atau sumber penyakit itu mudah untuk tumbuh. Di sisi lain, ternak ketika lingkungannya buruk itu akan lemah, tidak nyaman. Sehingga ketika bibit penyakitnya banyak dan ikannya lemah, otomatis ikan mudah diserang oleh penyakit. Sehingga hal tersebut yang membuat ikan-ikan mudah mengalami kematian, karena faktor utamanya adalah dari penyakit yang ada. Bahkan ada juga kasus terjadi yang namanya kematian massal. Apa itu kematian massal? Yaitu kematian secara banyak. Dalam satu kolam bisa ikannya mati sekaligus. Mengapa demikian? Ini umumnya terjadi di keramba atau di danau-danau yang kita tidak bisa kontrol dasar permukaannya bersih atau kotor. Namun tidak dipungkiri bahwa di tambak juga bisa terjadi hal tersebut. Mengapa demikian? Karena di dasar kolam itu sudah sangat banyak sekali yang namanya limbah-limbah ikan. Tadi disampaikan bahwa ikan itu mengeluarkan kotorannya juga di air, sehingga di dasar permukaan itu banyak sekali kotoran ternaknya, kotoran ikannya. Yang terjebak dan berbahaya yaitu amonia yang ada di dasar, dan juga bisa disebabkan oleh pakan-pakan yang tidak bisa dimakan oleh ternak, bisa menjadi residu di air kolam, bisa menjadi racun, sehingga ini yang perlu didekomposisi oleh teknologi. Sehingga ketika amonia itu ada di dasar permukaan, dia aman. Namun apabila ikan berada di bawah, kemudian ikan itu bermain di bawah, atau pada saat musim kemarau, yang di dasar tersebut akan terlembab ke udara. Karena yang namanya amonia itu adalah gas, pasti ke udara. Efeknya di ikan adalah
dia melewati medianya, yaitu air. Sehingga gas tersebut, racun tersebut melewati air, dan di dalam air ada ikan. Sehingga ikan bisa terkena efek tersebut. Jika ikan tidak kuat, maka mereka akan mengalami kematian. Ciri sederhananya, ikan biasanya berada di dasar permukaan untuk apa istilahnya, bernafas, angok atau apa ya, buka tutup mulutnya, bernafas dari mulut itu di dasar permukaan, dan itu kemungkinan besar sedang terjadi perombakan di dasar. Bisa jadi dari oksigen yang berkurang atau kondisi dasar yang sedang tidak baik. Sehingga teknologi apa yang digunakan nanti juga akan kita bahas. Nah, ini sedikit tulisan saya di beberapa media tentang tantangan mengembalikan daya dukung. Bahwa memang yang namanya daya dukung lahan itu perlu diketahui sekarang semakin menurun. Kondisi-kondisi tambak kita, lahan kita menurun karena memang tadi dari segi lingkungannya kurang diperhatikan. Produksi bisa menjadi tinggi, tetapi keesokan harinya produksi bisa menurun drastis. Itu yang sangat berbahaya. Sehingga dari teknologi NASA itu kita hadirkan untuk keduanya, baik itu dari segi lingkungan maupun segi ikannya, gizi pakannya. Dari segi lingkungan, pengelolaan air kita ada yang namanya ton dan tangguh probiotik, ton dan tapro. Dan dari segi tambahan nutrisinya ada dari Viterna, POC maupun hormonik. Ini menyerupai dalam peternakan. Namun di perikanan karena ada lingkungan kolamnya, sehingga kita gunakan juga ton dengan tangguh probiotik. Sampai saat ini kondisi sedang tidak bisa kami hadirkan atau close order dari produk tonnya, tetapi kita juga bisa gunakan pengganti sementara yaitu POP Super NASA. Nah, ini menyerupai dan manfaatnya juga baik. Bagaimana caranya? Yaitu sama. Ton dengan Super NASA itu juga bisa digunakan untuk pemupukan di air kolam, di lingkungannya. Sehingga Bapak Ibu dimanapun berada tidak perlu risau, khawatir tidak ada ton, tetapi kita bisa gantikan dengan Super NASA, SPR NASA. Nah, apa tujuannya? Yang pertama adalah dia mampu mengubah yang namanya amonia tadi di dasar. Bukan dibuang tetapi dirubah. Nama prosesnya adalah nitrifikasi, yaitu akan dirubah menjadi nitrit dan nitrat, sehingga yang tadinya amonia menjadi tidak berbahaya. Nah, ini tidak perlu khawatir lagi akan bahayanya racun di kolam kita. Kemudian dari yang kedua, dari segi logam berat atau juga bisa kita sebut sebagai zat berbahaya. Apabila tadi di dasar kolam tidak berbahaya, ketika dia terlarut akan sangat berbahaya, sehingga perlu diikat oleh siapa? Oleh asam sulfat yang ada di kandungan ton atau Super NASA. Nah, jadi seperti itu yang kita gunakan. Kemudian manfaat selanjutnya adalah dari segi lingkungan air. Nah, jadi memang dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi pakan yang tinggi, itu kita bisa gunakan yang namanya POC NASA, yaitu pengendalian lingkungannya. Mohon maaf sebentar karena HP baterainya sedang kurang, perlu kami cas dahulu. Nah, kita lanjut. Baik, kita bisa lihat bahwasanya memang faktor selanjutnya atau manfaat selanjutnya adalah dia bisa meningkatkan kualitas air kolamnya. Ketika kualitas bagus, kita bisa membuat atau menghadirkan yang namanya pakan alami. Apa itu pakan alami? Yaitu
pakan yang bisa dihadirkan, bisa dibuat oleh lingkungan tersebut. Yaitu kita biasa sebut adalah plankton atau zooplankton. Ini merupakan pakan alami dalam air kolam. Tidak bisa dilihat secara langsung, namun kita bisa beri gambaran bahwasanya memang air yang berbentuk hijau tersebut itu memang yang menyebabkan, yang ditandai, yang menandakan bahwa kualitas air bagus dan kandungan pakan alaminya juga tinggi. Warna air menjadi hijau kecoklatan atau coklat kehijauan. Nah, sehingga fungsi tadi yang pertama adalah merubah amonia menjadi zat yang tidak berbahaya, kemudian mengikat zat-zat yang berbahaya, dalam hal ini adalah logam berat, diikat oleh humat sulfat, sehingga di air kolam sudah sangat bagus kualitasnya. Kemudian juga bisa menumbuhkan pakan alami, yaitu plankton, sehingga kita juga bisa menghemat pakan. Kotoran yang keluar dimanfaatkan oleh mikroorganisme, dimanfaatkan oleh plankton, dan plankton nanti dimakan oleh ikan juga. Sehingga kita bisa lihat beberapa petambak ikan kita bisa menghemat pakan yang PR-nya menjadi sangat rendah. Nah, bagaimana dosisnya atau cara penggunaannya? Yang kita biasa sampaikan bahwasanya memang antara 2,5 kilo sampai dengan 5 kg per hektar. Ini tergantung dari track record lahannya juga. Maksudnya apa? Apabila sebelumnya sempat terjadi kendala atau kematian yang tinggi, kita bisa berikan dosis yang lebih banyak, 5 kg per hektar. Namun jika produksinya masih bagus, masih baik dan ingin kita tingkatkan, 3 kilo sampai 4 kilo itu sudah cukup. Nah, kemudian bagaimana cara penggunaan untuk kolam yang lebih kecil? Yaitu kita cukup berikan 4 sendok makan ton. Nah, ini kurang lebih untuk kolam yang di bawah ukuran 50 sampai 100 meter. Nah, ini 10 kali 10 atau kolam dalam skala kecil cukup kita berikan 4 sendok makan. Nah, pemberiannya itu kapan? Yaitu setiap 10 sampai 2 minggu sekali. Karena apa? Karena yang namanya kotoran ternak itu terus ada, sehingga kita harus berikan secara berkala. Pakan yang tidak dimakan juga tetap ada, dan juga plankton sudah juga dimanfaatkan, sehingga kita perlu adanya penggunaan terus-menerus setiap 10 sampai 15 hari sekali sampai dengan panen. Bisa dilihat perbedaannya. Yang sini. Nah, ini itu kolam kita digambarkan oleh warna yang hijau kecoklatan. Ini perlu dibuat dahulu sebelum ikan atau udang kita masuk ke dalam kolam. Kurang lebih seminggu kita isi air, kemudian diberi teknologi NASA, kemudian seminggu kemudian baru kita tebarkan bibit, sehingga kolam sudah nyaman terlebih dahulu. Ketika kolam sudah nyaman, otomatis ternak yang masuk, ikan yang masuk juga akan nyaman, sehingga produksinya akan tinggi. Di sebelah situ, nah ini terlihat bahwasanya memang banyak lumpur hitamnya. Baunya kalau kita kesana langsung, baunya khas amonia, baunya tidak baik. Kemudian tangguh juga bisa diberikan di kolam, cuman memang pada saat ini kondisinya sedang belum bisa kami edarkan, sehingga Bapak Ibu sekalian baru bisa menggunakan ton yang digantikan dengan Super NASA. Serta manfaat ton. Dan kalau kita lihat isinya, Bapak Ibu mitra usaha NASA dimanapun berada, kalau ada yang belum pernah lihat, ton ini memang warnanya lebih hitam. Nah, sehingga karena bentuknya adalah serbuk, umumnya bisa kita cairkan terlebih dahulu, baru nanti diberikan di kolamnya. Tetapi kalau kolamnya kolam tanah, diberikan di awal pada saat kolam kering, kita bisa tebarkan langsung serbuknya di mengelilingi kolam ikannya. Nah, jadi tadi dosisnya kurang lebih 3 sampai 5 kilo per hektar. Nah, ini untuk pakan menyerupai dengan peternakan tadi.
Hanya yang membedakan adalah dosis dan cara penggunaannya. Kita berikan 1 tutup botol dicampurkan ke 3 sampai 5 kg pakan pelet atau pakan ikan. Bagaimana caranya? Yaitu pertama, kita bisa timbang dulu pakannya. Kemudian kita tuangkan campuran dari POC ataupun hormonik itu ke dalam pakan. Dicampur secara merata, kemudian didiamkan selama kurang lebih 15 sampai 20 menit agar dia meresap. Kemudian kita berikan seperti biasa. Sehingga apabila digunakan untuk ikan, itu bisa digunakan setiap hari dengan pemberian 1 tutup digunakan atau dicampurkan ke 3 kg pakan yang ada, pakan pelet yang ada. Nah, ini beberapa hasil yang kita dapatkan di berbagai wilayah dan juga sudah banyak sekali yang menggunakan, baik itu di Kalsel, kemudian ada juga di Jogja, di Cirata. Dan yang menjadi ciri khas lainnya, ikan-ikan yang sudah menggunakan teknologi NASA, dia rendah hati dan tidak sombong, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kepalanya tidak besar. Nah, jadi dia tidak besar kepala karena memang fokusnya adalah pembentukan daging tadi, sehingga ternak-ternak atau pengepul atau para peternak ikan itu menyukai yang sudah menggunakan NASA karena dagingnya lebih banyak, harganya lebih mahal. Nah, harganya lebih mahal, kepalanya kecil, dagingnya yang banyak sekali. Nah, ini panen lele. Kemudian udang. Kemarin juga akhir bulan kita lihat sekaligus memantau teknologi kami yang ada di Purworejo. Hasilnya bagus, tambah udang Paname. Kami panen secara parsial, artinya sebagian, sisanya dibesarkan lagi. Nah, jadi seperti itu beberapa hasil yang sudah menggunakan NASA, baik itu udang, kemudian ikan, ternak, dan berbagai hewan lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu mitra usaha NASA dimanapun berada, demikian teknologi NASA yang umumnya digunakan dimanapun berada, dan ini adalah hasil-hasil yang baik. Dengan seperti ini kami harapkan produksi menjadi tinggi, produksi menjadi luar biasa, sehingga para peternak tidak lagi kesulitan dan efeknya adalah mereka ikut menjadi bahagia karena mendapatkan hasil yang baik, hasil yang tinggi. Nah, jadi seperti itu sekilas mengenai peternakan dan perikanan dan teknologi NASA apa, potensi apa, dan sekali lagi saya sampaikan bahwasannya dalam kondisi seperti ini COVID-19, pemerintah sudah mengumumkan untuk mengonsumsi protein hewani yang tinggi, sehingga produk asal ternak itu sangat dibutuhkan, sehingga produksi sebaiknya ditingkatkan. Dan ini peluang untuk kita semua membantu para peternak untuk meningkatkan produksinya dengan mengenalkan teknologi NASA. Seperti itu, dan tidak perlu khawatir kalau yang namanya virus corona atau COVID sejauh ini belum ada hewan ternak yang membawa atau menularkan. Nah, ini disampaikan oleh Kementan juga melalui badan penelitiannya, menyampaikan bahwasannya memang belum ada reseptor atau ACE. ACE-nya ini belum sempurna, sehingga tidak bisa menularkan antara hewan ternak ke manusia. Nah, ini merupakan salah satu peluang kita di rumah saja. Kita juga bisa beternak minimal ayam berapa ekor, kemudian kalau mau bertani, menanam kebutuhan sendiri itu juga sangat bagus. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Luar biasa semangatnya para mitra usaha NASA dimanapun berada, dari berbagai daerah tadi, dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dan berbagai wilayah. Untuk itu sekian. Nanti apabila ada pertanyaan, baik itu secara langsung ataupun disampaikan oleh para peternak, teman-teman bisa langsung bertanya atau menghubungi ke kontak kami, yaitu kontak konsultasi yang ada
Untuk peternakan itu kode belakangnya adalah 004. 0811 2792 004. Nanti insya Allah 24 jam aktif. Jika sedang luang akan kami prioritaskan untuk dijawab. Jadi seperti itu. Silahkan apabila ada pertanyaan langsung yang bisa kita sampaikan, diketik di kolom komentar kurang lebih 2-3 pertanyaan. Jika tidak ada, kita cukup sampai di sini. Mungkin bisa dilanjut ketika pandemi atau sedang sudah tidak ada lagi yang namanya virus. Silakan Bapak Ibu sekalian. Karena memang protein hewani sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan ternak tidak bisa menularkan corona, sejauh ini tidak ada yang bisa menularkan. Nah, jadi seperti itu. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas semangatnya, terima kasih juga atas kesempatannya untuk membagikan, mengeser ilmu. Karena memang sedikit saya dapatkan bahwasannya memang proses pembelajaran ini juga bisa dilakukan secara online maupun offline, dimanapun, kapanpun, dan siapapun bisa menyampaikan. Ini ada salah satu pertanyaan dari Pak Risman sebelum saya tutup terkait dengan budidaya udang. Saya masih merasa kesulitan untuk membasmi ganggang dan lumut sutra di budidaya udang faname. Baik, untuk yang namanya tumbuhan air di dasar ataupun lumut itu bisa mengganggu udang dalam mencari pakan. Karena apa? Karena dia sulit untuk menangkap pakannya. Sehingga lumut ini tumbuh karena dia masih mendapatkan cahaya matahari yang langsung sampai dengan dasar permukaan kolam. Sehingga yang diperlukan adalah kita gunakan teknologi NASA itu lebih awal, Pak. Sehingga sebelum air itu full secara penuh, air sudah warnanya seperti tadi, hijau kecoklatan atau coklat kehijauan. Sehingga matahari tidak bisa langsung menembus ke dasar kolam. Tidak bisa menumbuhkan hewan-hewan ataupun lumut di dasar kolam. Nah, karena apa? Ketutupan oleh fitoplankton atau zooplankton yang sudah tumbuh di air kita. Sehingga ini tidak tumbuh. Namun apabila sudah terjadi, sudah ada, kita bisa kurangi airnya, kemudian isi dengan air baru. Dan jangan sampai di periode selanjutnya juga ada yang namanya lumut juga atau tumbuhan di dasar kolam. Kemudian ada dari Mbak Eka. Jika ikan lele dikasih POC dan hormonik saja apakah bisa? Bisa. Memang sejauh ini untuk substitusi sementara pengganti Fiterna itu kita gunakan yaitu POC NASA. Sehingga yang tadinya kita gunakan Fiterna, POC maupun hormonik, sementara kita hanya gunakan POC maupun hormoniknya. Cara dan penggunaannya sama, yaitu satu tutup POC NASA dicampur dengan satu botol POC NASA 500 ml dicampur dengan 100 ml hormonik, campur terlebih dahulu, kemudian satu tutup diambil untuk 3 kg pakan. Jadi seperti itu, kita sementara bisa gunakan. Dari kualitas dan manfaat menyerupai dan tidak kalah. Sejauh ini showroom kami kemudian di berbagai macam lokasi sudah menggunakan dan hasilnya juga tetap bagus. Dan kami mohon support doanya juga. Semoga Fiterna, Ton dan beberapa produk-produk yang belum selesai perizinannya bisa dipercepat dan bisa segera kembali edar. Terima kasih, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, never give up. Tidak ada halangan yang bisa teman-teman berhenti semangatnya. Terus bersemangat dan jangan lupa tetap semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.